Selamat siang, salam sehat dari Tarutung, Sumatera Utara. Baik, saudara sekalian, hari ini topik kita adalah tentang kelembagaan, ya. Pokok bahasan kelima, dinamika kelembagaan sosial. Baik, ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Pertama, fenomena kelembagaan sosial, ya. Sebagaimana di kuliah-kuliah sebelumnya selalu diawali dengan fenomena kelembagaan sosial atau fenomena tentang topik yang dibahas. Dalam hal ini fenomena kelembagaan sosial. Kemudian yang kedua adalah konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial, terdiri dari pengertian dan konsep-konsepnya, kemudian proses pembentukan kelembagaan, dan yang ketiga adalah pelembagaan dan kontrol sosial. Nah, apa perbedaan kelembagaan dan pelembagaan? Mudah-mudahan dalam proses membuat tugas terstruktur sudah mulai bisa dipahami. Dan terakhir adalah pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Kemudian saudara sekalian, ini yang akan kita lakukan ketika kuliah. 20 menit pertama ada presentasi dan diskusi tugas terstruktur. Nanti 2 kelompok sebagai panelis atau presentasi dan 2 kelompok sebagai pembahas. Nah, nanti 50 menit tahap kedua, dosen mempresentasikan materi kuliah. Mudah-mudahan nanti ini kurang dari 50 menit karena kita menjadi agak terlambat memulainya. Kemudian 30 menit tahap terakhir ini diskusi materi presentasi dosen, dan dosen mempersilahkan atau menunjuk mahasiswa 2-3 orang yang akan menyampaikan secara lisan hasil telaahan kelembagaan sosial sebagai materi diskusi. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang saya beri warna ini, saya beri warna apa misalnya merah, merah lah, gak apa-apa lah merah. Ini sudah dikerjakan per individu. Jadi ada tugas terstruktur, ada tugas individu. Nah, coba kita tanya lah dulu saudari Dewi. Nah, Dewi sudah mengerjakan bagian yang ini apa belum ya? Kalau saya baru ini Pak, baru baca. Jadi belum semua Pak. Maksudnya ini kan tidak ada bacaan ini. Tunjukkan dan jelaskan 4 komponen kelembagaan sosial Pranata menurut Kuncharaningrat yang telah diidentifikasi. Nah, karena saudara kan diminta melakukan identifikasi di tempat lingkungan masing-masing. Coba kalau saudara Arya sudah mengerjakan bagian ini apa belum? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Bagaimana Latvisa? Sudah Bapak. Sudah ya? Tahu benar atau tidaknya gitu Pak. Oke, kalau benar atau tidak kan itu persoalan lain itu. Jadi ini memang tidak dikumpul, tapi tentu dilakukan seperti itu. Baik, tidak apa-apa ya Dewi Arum ya. Mudah-mudahan yang lainnya sudah ini. Baik, itu saja saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan minta kesediaan teman-teman 2 kelompok sebagai sebagai panelis. Silakan. Siapa ini? Boleh Pak, kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 8, Pak. 8. Oke. Nah, yang mau membahas kelompok 3? Saya Bapak. Kalau Widiawati kelompok berapa? Kelompok. Oh enggak Bapak, maksud. Oh Bapak Widya kelompok 3 Pak.
Oh, kelompok 3. Oke. Kelompok 3 yang akan membahas siapa nih? Pembahasnya. Kelompok 7 bersediakah? Kelompok 12 aja, Pak. Boleh. 12, siap. 12. Yang membahas kelompok 8. Apakah kelompok 16 bersedia? Bapak, permisi, kelompok 10 bersedia, Pak. Oke, 10 bersedia. Baik. Saudara sekalian, sudah fix untuk hari ini kelompok 3 sebagai panelis dan kelompok 8. Nanti kelompok 3 dibahas oleh kelompok 12, kelompok 8 dibahas oleh kelompok 10. Karena ada 2 pertanyaan supaya kita fokus, saya berharap kelompok 3 itu fokus di nomor 1 saja, ya. Kelompok 8 fokus di nomor 2. Seperti itu ya. Baik. Kepada kelompok 3 saya berikan waktu. Silakan. Maaf, Bapak, saya izin share screen ya. Silakan. Baik, Bapak, udah bisa dimulai. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas struktur 2, yaitu dinamika kelembagaan sosial. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Widyawati, kemudian ada Ladwisya Andavarayan, Diana Fitrianingsih, Adilah Diva Afrida, Salsa Bilahana Afrida Yanti, dan Sophia. Untuk nomor 1 yaitu bentuk-bentuk kelembagaan sosial. Nah, ada keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil atau lingkup terkecil yang memenuhi kebutuhan keluarga dan kekerabatan seperti pelamaran dan perkawinan. Kemudian ada pendidikan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan edukasi dan informasi agar setiap orang menjadi anggota yang berguna bagi masyarakat. Ada politik untuk menyatukan kelompok besar manusia dalam masyarakat pada suatu negara. Selanjutnya yaitu agama, untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan atau dengan Tuhannya. Kemudian ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal mata pencaharian, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian ada hukum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga dapat tertib dan teratur. Nah, dalam video terdapat 2 kelembagaan, yaitu pendidikan dan ekonomi. Dalam pendidikan, yaitu guru yang datang ke satu persatu rumah murid untuk mengajar, untuk memberikan hak pengajaran terhadap murid-muridnya yang untuk mendapatkan hak pendidikan. Kemudian yaitu murid yang berusaha mencari internet untuk bersekolah. Nah, yang kedua yaitu ekonomi, di mana warga yang ingin memanfaatkan jaringan internet untuk mengembangkan usahanya. Sekian Bapak untuk nomor 1. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 3, nanti kelompok 3 tolong ditambahkan nanti juga untuk jawaban nomor 3 ya. Saya kembali cek baik, rupanya Bapak. Ya, ada 3 pertanyaan ya. Baik, sambil menunggu waktu atau bisa langsung. Nomor 3. Boleh. Oke, silakan. Nah, untuk nomor 3 yaitu kontrol sosial. Silakan. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat termasuk dalam represif atau mengatasi. Menceritakan seorang pemuda yang mengatasi masalah tidak masuknya jaringan di daerah Dusun Wates yang kemudian terrealisasikan dengan pembangunan tower di Puncak Sigit hasil bekerja sama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, Kecamatan Pulau Kulon yang kemudian menjadi center point mengakses internet. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan caranya.
termasuk dalam persuasif, yaitu tindakan mengajak di mana tidak ada tindakan kekerasan atau paksaan. Pemuda yang peduli akan kemajuan desanya dan ingin mengatasi masalah mengenai jaringan di daerah Dusun Wates itu bersama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, Kecamatan Kulon mengajak para warga di dusun tersebut untuk bersama-sama membangun tower sinyal Wi-Fi untuk membantu melancarkan aktivitas warga di desa tersebut. Nah, yang ketiga adalah conformity atau proses penyesuaian dan penyelarasan diri dengan masyarakat. Dalam penyelesaian permasalahan diawali dengan kondisi kesulitan masyarakat dalam mengakses internet hingga seorang pemuda berinisiatif mengatasi sistem untuk kemudahan akses internet khususnya bidang pendidikan. Nah, di dalam video ini tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu tidak terjadi deviation. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 3. Siap-siap kelompok 12 nanti membahas. Tapi sebelum kita dengarkan pembahasan kelompok 12, kami berikan waktu kepada kelompok 8 untuk presentasi khusus nomor 2. Silakan. Baik, Pak, izin share screen. Silakan. Baik, Bapak, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Sebelumnya mohon maaf, Pak, saya off cam karena jaringan sedang kurang stabil. Silakan. Kepada Raffi, boleh dijelaskan? Mohon maaf, Raffi, dari slide awal ya, Pi. Oh, dari oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak dosen, Kak Farina, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan mengenai materi dinamika kelembagaan sosial. Kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Siti Anggi, yang kedua saya sendiri, Tiara Putri Amelia, kemudian ada Muhammad Rafi Fauzi, Sagita Salsabila, Enggi Destika Widiana, Zahra Aziati, dan Syifa Lutfiatu Zahra. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Raffi. Kepada Raffi, saya persilahkan. Baik, sebentar, Pak. Di ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu komponen peranata sosial, kelembagaan sosial Koenjaraningrat 1994. Yang pertama itu ada sistem norma, yaitu merupakan nilai-nilai paten sebagai rambu pembeda atau biasanya kita dengar dengan etika. Guru mengajar muridnya walaupun sedang terkendala jaringan. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada personal, merupakan pihak yang terlibat atau anggota masyarakat yang baik individu maupun berkelompok tergabung dalam komponen kelembagaan menjadi penggerak. Pemuda yang contohnya itu pemuda yang berinisiatif program internet atau Wi-Fi untuk desanya. Yang kedua ada kerjasama dalam RAPI. Kemudian yang ketiga ada sarana prasarana, merupakan materi atau peralatan yang mereka gunakan. Media pendukung seperti laptop, contohnya handphone dan sebagainya. Ataupun yang selanjutnya ada komponen penyusun Wi-Fi. Yang terakhir ada kelakuan berpola, yaitu merupakan sebuah perilaku individu atau kelompok suatu lembaga sosial yang mengimplementasikan norma. Contohnya itu yaitu berubahnya aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua ada digitalisasi dalam perekonomian. Terima kasih, itu jawaban dari kelompok 8 dari nomor 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih teman-teman kelompok 8. Saya berikan waktu kepada teman-teman kelompok 12 untuk memberikan pertanyaan atau memberi komentar. Saya persilakan 12. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa dari kelompok 12. Teman-teman dari kelompok 3, saya izin bertanya. Bagaimana jika keluarga sebagai tempat pertama bagi individu untuk bersosialisasi tidak memenuhi kebutuhannya dan fungsinya itu, namun juga tidak membiarkan individu lain memenuhi kebutuhannya di luar. Itu menurut kalian seperti apa? Terima kasih. Ya. Ada tambahan dari kelompok 12? Siapa tahu ada 2 penanya. Ada, Pak. Silakan, Paru. Jadi saya ingin bertanya, Pak, tentang pembahasan yang dibahas oleh siapa tadi yang bahas kontrol sosial? Kelompok 3 ya, Pak? Ya. Dalam kontrol sosial kan pasti dalam sosial itu ada yang namanya seorang pemimpin nih. Nah, Pak, kira-kira kapan ya seorang pemimpin tersebut bisa melakukan tahap pendekatan kekuasaan atau kekuatan dalam proses pengendalian atau kontrol sosial? Nah, misalkan apabila dari yang dia pimpin ada seseorang yang melakukan pelencengan dari kontrol sosial, apakah dengan menegur seseorang tersebut bakal berpengaruh? Lantas apa peran dari teguran tersebut di era saat ini? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti kelompok 3 sambil diskusi nih, silakan. Tapi kita berikan dulu kesempatan kelompok 10 untuk mengajukan pertanyaan supaya adil 2 orang lah. Silakan. Kelompok 10. Permisi, Pak. Ya. Silakan. Saya Anissa Limasalia ingin bertanya kepada teman-teman di kelompok 8. Ya. Jadi di bahan ajar itu kan terdapat bagan ya atau gambar dari komponen-komponen kelembagaan. Dan di situ tuh dilihatkan kalau kelakuan berpola itu ada di paling tengah dan semuanya tuh kayak sebagai pusat gitu. Nah, itu maksudnya tuh bagaimana gitu? Apakah memang kelakuan berpola ini tuh yang paling mendasari begitu? Terima kasih. Ya. Silakan nanti kelompok 8 sambil diskusi, sebisanya kelompok 8 nanti dijawab saja dulu. Nah, masih ada dari kelompok 10, saya berikan 1 kesempatan. Satu lagi. Tadi kan dari Anissa itu kan bisa dikatakan teori ya. Nah, empirisnya seperti apa sesuai dengan video itu mungkin boleh ditanya. Halo, kelompok 10 silakan. Rasya silakan. Maaf Bapak, sepertinya teman saya belum di-unmute tadi. Dia nanya, soalnya di sini nanya. L. Maksudnya? Teman saya mau nanya Pak, cuma kayaknya nggak ada suaranya masuk. Oh, siapa itu? El Syahra. El Syahra. Oke, El Syahra suaranya nggak masuk. Boleh diketik Ya, lah ya. Masuk gak suaranya, Pak? Oh, masuk. Silakan. Maaf ya, Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Ini yang sistem... Bentar ya.
Sistem norma, personil, atau... Ya, yang sistem norma itu Oke, saya iya. lihat tadi hanya menyinggung tentang sistem norma pendidikannya aja ya. Apakah ada sistem norma ekonominya juga dalam permasalahan ini? Terima kasih. Baik. Ekonomi ya. Baik. Kepada teman-teman kelompok 3, dipersilakan menjawab pertanyaan kelompok 12. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh semuanya. Saya persilahkan. Ayo kelompok 3. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Adila. Dari pertanyaannya Rama. Ya. Hasil dari diskusi kita untuk pertanyaan Rama yaitu mungkin seorang pemimpin dapat melakukan pendekatan atau kontrol sosial ketika pertama kali suatu kelembagaan atau kelompok terbentuk. Dan ketika seseorang pemimpin melenceng dari norma atau aturan-aturan yang ada, hal yang pertama kita lakukan yaitu menuntut pertanggungjawaban dan juga melakukan peneguran, namun penegurannya harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Dan juga kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring hal yang baik dan yang benar itu seperti apa. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, silakan lagi menjawab pertanyaan satu lagi tadi dari Anissa ya. Iya, Pak. Iya. Anissa, saya mau bertanya, itu maksudnya mengenai strict parents gitu ya, atau parents yang kayak toxic gitu, keluarga-keluarga yang toxic? Nggak kedengeran, maaf, bisa dibilang nggak? Oke, jadi yang pertanyaan dari Anissa itu mengenai tentang strict parents gitu ya, yang keluarga-keluarga yang... Ya, kurang lebih seperti itu, tapi bisa juga lebih luas. Mungkin untuk lingkup strict parents-nya saya mau ngasih tahu aja kalau misalkan yang namanya komunikasi itu merupakan hal yang paling penting dalam suatu keluarga gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kayak misalkan kita mau main nih atau mau izin keluar rumah itu nggak boleh, terus kita mau mengembangkan diri kita, terus orang tua kita tuh kayak mengekang kita, itu yang paling pertama kita harus komunikasi dulu ke orang tua kita sih. Dan ya saya tekankan lagi kalau komunikasi itu yang paling terpenting, dan dari orang tuanya sendiri sih sebenarnya kita harus punya pemahaman untuk diberitahukan kepada orang tuanya kalau ini tuh salah dan ini tuh yang benar gitu. Mungkin seperti itu singkatnya gitu. Baik, dari Saudara Rama dan Saudari Anissa Nurul ada komentar? Dipersilakan. Sejauh ini belum sih, Pak. Saya masih di sana. Ya. Mas Rama? Mas Rama, sudah oke atau ada komentar? Ada sih Pak sedikit, paling silakan. Cuma yang di bagian ini Pak, soal negurnya itu di pertanyaan saya negur sosial masyarakatnya, bukan seorang pemimpinnya. Terima kasih. Iya, baik. Mudah-mudahan jadi catatan untuk kelompok 3 ya. Baik. Mohon maaf. Ya. Saya dari kelompok 12 juga mau menanggapi jawaban yang dari kelompok 3. Oh, boleh Dewi, silakan. Ya Pak, jadi saya mau bertanya, tadi kan tentang yang Anissa tanyakan itu kan, bagaimana peran orang tua dan juga komunikasi kan tadi disebutnya. Terus, itu kan berarti terjadi karena pengetahuan orang tua dan wawasan orang tua juga yang masih kurang untuk mendidik anaknya. Nah, terus sekarang kan Indonesia ini masih
masih banyak sekali pernikahan dini dan masih ada orang tua dan pasangan-pasangan yang sebenarnya belum siap untuk menikah dan belum siap untuk punya anak, sedangkan sudah nikah gitu loh kenyataannya, sudah melakukan pernikahan. Tapi itu tuh sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahkan sejak dulu gitu. Terus bagaimana sih sebenarnya kita sebagai mahasiswa dan sebagai orang mungkin yang berpendidikan memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat tahu gitu apa sih sisi negatifnya dari pernikahan dini. Terima kasih. Oke, nanti kelompok 3 jawab ya setelah kita dengarkan jawaban dari kelompok 8. Saya persilahkan kelompok 8. Baik Bapak, untuk pertanyaan dari kelompok 10, kelompok 8 sudah berdiskusi. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Sagita. Kepada Sagita saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya Tiara. Sebelumnya suara aku. Oke. Hilang sekarang tapi. Nah, Sagita. Iya, iya Pak. Oke, silakan. Nah, jadi tadi pertanyaan dari kelompok 10, apakah kelakuan berpola itu adalah hal yang paling mendasari? Ya, tentu. Karena kita ibaratkan seperti logika saja nih. Kalau misalkan sebelum adanya hasil gambar, tentunya harus ada pola terlebih dahulu. Jadi, tentunya kelakuan berpola ini adalah hal yang paling mendasar gitu. Karena setelah terbentuknya pola-pola tersebut, akan terbentuknya juga personal gitu. Dan yang lainnya gitu. Jadi jawabannya itu iya gitu, karena itu yang paling mendasari gitu, kelakuan berpola itu sebelum terbentuknya sistem norma, personal dan yang lainnya. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Sagita. Barangkali ada yang akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 10 tadi, dari kelompok 8, silakan. Ada 2 pertanyaan tadi dari kelompok 10. Iya Pak, pertanyaan kedua mungkin dijawab oleh teman saya Pak. Ya, silakan. Silakan Tiara dan kawan-kawan, silakan. Pak, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya yaitu Zahra. Kepada Zahra saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, mohon izin off-cam karena jaringan sedang tidak stabil. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang berbunyi mengapa hanya menyinggung sistem norma pendidikan. Apakah ada norma ekonomi? Dan menurut hasil diskusi kami telah menemukan bahwa norma ekonomi sendiri itu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pada video yang kita tonton, yang telah kami diskusikan, yang berhubungan dengan ekonomi yang muncul pada video tersebut hanyalah kegiatan ekonomi, di mana Rapi yang menyediakan WiFi kepada desa-desa pelosok itu hanya berfungsi untuk kegiatan ekonomi untuk berjualan online yang tidak kita artikan sebagai norma ekonomi. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan? Baik, bagaimana kelompok 10 sebagai pembahas tadi? Ada komentar? Anissa dan Elsia. Ada komentar?
Sudah Pak, cukup menjelaskan. Baik. Terima kasih kelompok Oke. 8. Elsia? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Sekarang kelompok 3 menjawab pertanyaan Dewi Arum. Baik, Bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Mengenai pernikahan dini, apa sih peran kita sebagai mahasiswa terhadap pernikahan dini ya? Bahwa kita sebagai manusia itu memiliki peran agent of change, di mana kita dapat memberikan perubahan. Kita juga dapat memberikan sosialisasi bahwa memang sebelumnya pernikahan dini dalam beberapa daerah itu diperbolehkan. Bahkan ada beberapa daerah yang menjadikan pernikahan dini ini sebagai suatu kebiasaan atau bahkan adat. Namun nikah muda meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Kehamilan pada perempuan usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut rahim yang bisa menyebabkan pendarahan. Bahkan pernikahan dini bisa mempengaruhi kesehatan mental, mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjadi peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri. Nah, kita sebagai mahasiswa perlu mengingatkan kepada masyarakatnya bahwa dampak negatif dari pernikahan dini itu memang sangat berat, bahkan dapat berujung bunuh diri. Maka dari itu memberikan sosialisasi itu sangat penting untuk perubahan di masa yang akan datang. Itu mungkin Dewi. Kumaha Dewi Arum? Ya Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Baiklah. Saudara sekalian, kalau tidak dibatasi waktu sebenarnya bisa kita teruskan ya. Tapi kita cukupkan dulu. Jadi kalau ada presentasi seperti ini, kalaupun yang presentasi hanya 1 orang atau 2 orang, demikian juga pembahasannya 1 orang atau 2 orang, pada prinsipnya mendapat nilai kelompok. Tentu akan ada nilai lebih bagi teman-teman yang berbicara langsung seperti itu. Baik, supaya waktu diskusi kita nanti lebih leluasa, saya akan mencoba menyampaikan materi kita dengan lebih dengan lebih singkat gitu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saudara sekalian, kalau Anda tanya tadi apa sih yang dibahas di video itu, tentu kelembagaannya itu tentang pendidikan daring, sistem pembelajaran. Bisa juga RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Bisa juga institusi penyelenggara komunikasi. Ya, sistem normanya apa? Pembelajaran daring. Kelakuan berpolanya apa? Belajar dengan media internet. Mengapa disebut kelakuan berpola? Karena berulang. Kita menjadi kelakuan berpola karena setiap hari Kamis pukul 15 sampai sekitar pukul 16.50 kita kuliah ya. Jadi di antara kita ada kelakuan berpola seperti itu. Personilnya siapa saja? Ada guru, ada murid, ada pemuda yang peduli tadi. Alat perlengkapannya ada tower wifi, ada HP, ada buku pelajaran, ada jaringan listrik. Nah, kontrol sosialnya apa? Kontrol sosialnya tentu. Nah, kalau dulu kontrol sosialnya itu pada saat tatap muka tentu saja apa? Ya, melalui bertanya di dalam kelas, seperti itu kan. Nah, kalau ini kontrol sosialnya, guru mendatangi muridnya untuk memastikan dilakukan atau tidak, seperti itu. Kalau berdasarkan video tadi, ya, itu dia saudara sekalian. Nah, selanjutnya kita akan ke materi, dan materi kita ini dengan dengan pemahaman saudara tadi di dalam diskusi
termasuk di dalam presentasi. Semoga saya sampaikan lebih singkat seperti itu. Sudah tampak ya? Sudah? Oke, ini di slide 2 posisinya saya sekarang ya. Oke, bagian yang ini sudah saya sampaikan tadi, ini juga sudah. Kemudian fenomena kelembagaan ya. Tentu saja saudara sekalian, berbicara tentang fenomena kelembagaan, kalau nanti saya minta saudara menyampaikan fenomena kelembagaan di sekitar saudara, tentu saudara bisa sampaikan seperti itu. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah tentu saja yang mendasari beragam bentuk-bentuk kelembagaan sosial itu adalah karena kebutuhan manusia itu juga beragam seperti itu ya. Karena kebutuhannya terkait dengan produksi misalnya, atau konsumsi atau reproduksi atau pendidikan, maka ada kelembagaan yang melayani itu. Nah, itu bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau kita baca misalnya di sini ya, karena saudara misalnya ada keinginan untuk katakanlah menikah, maka akan ada kelembagaan perkawinan. Karena ada kebutuhan untuk, tadi kebutuhan reproduksi, karena ada kebutuhan untuk produksi di bidang pertanian seperti itu, maka akan ada kelembagaan pengelolaan air seperti Subak di Bali, P3A di Jawa seperti itu. Karena ada kebutuhan untuk ekonomi, karena tadi dibahas juga ekonomi oleh kelompok 10 tadi ya, maka ada kelembagaan ekonomi yang melayaninya. Tentu secara spesifiknya misalnya kalau tadi ada keluarga, kemudian ada organisasi pengelolaan airnya, kalau di sini ada koperasi, ada KUD, ada BUMDes misalnya seperti itu. Jadi beragam kebutuhan ini ada kelembagaan yang disepakati ya, yang melayani itu seperti itu. Nah, Pak, saya perlu sehat, Pak. Ada kelembagaan kesehatan yang akan melayani itu. Ya. Seperti itu saudara sekalian. Inilah yang disebut dengan apa? Berdasarkan kebutuhan. Karena proses pembentukan proses terbentuknya kelembagaan dapat dipastikan karena terjadi interaksi antar manusia. Interaksi antar manusia dalam satuan entitas sosial dengan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, seperti itu. Ya, kalau di sini warga komunitas pertanian dalam budidaya pertanian. Kalau ini interaksi antara laki-laki dan perempuan, interaksi antar kelompok, organisasi seperti itu. Ya, jadi itu saudara sekalian. Nah, kelembagaan itu hadir gitu. Hadir ya tentu berbeda aras, ya berbeda juga bentuk kelembagaannya. Termasuk perbedaan formalitas. Ada kelembagaan informal. Kelembagaan informal itu contohnya pendidikan di keluarga. Itu informal, bukan non formal ya. Nah, itu bedanya kalau kelembagaan informal. Anda mendapatkan pendidikan formal di IPB atau di SLTA saudara dulu, tapi Anda mendapatkan pendidikan informal juga di keluarga, seperti itu. Nah, kalau negara peraturan perundangan ada kelembagaan legal, ada yang ilegal. Nah, kita akan membahas nanti ini. Bahkan ada kelembagaan yang tidak diharapkan. Nah, itu juga ada itu menurut kategori Sukanto seperti itu ya. Ada kelembagaan yang tidak diharapkan. Nah, kalau kita lihat perbedaan tata kelolanya, ada kelembagaan publik ya, sektor
publik yang sifatnya melayani, yang sifatnya setara, yang sifatnya harus adil. Ada kelembagaan privat ya, yang orientasinya untuk mencari keuntungan. Ada juga kelembagaan yang sifatnya partisipatori, ya, muncul dari bawah dan berkembang untuk kepentingan bawah, misalnya seperti itu. Contohnya sejumlah NGO itu, LSM itu termasuk dalam kelembagaan partisipatori. Nah, kalau kita lihat dari perubahan sosial ini terlewat tadi, dari kelembagaan yang sifatnya kelembagaan tradisional sampai yang kelembagaan modern seperti itu. Ya, baik. Itu saudara sekalian sebagai fenomenanya. Ya, jadi tentu saja kata kunci memahami kelembagaan ini adalah kebutuhan. Jadi kalau saudara nanya, apa itu nilai? Menyatakan baik dan buruk. Apa itu norma? Kumpulan dari nilai-nilai. Apa itu lembaga? Nah, gitu. Apa itu lembaga? Lembaga adalah kumpulan dari norma-norma untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan pihak-pihak yang berinteraksi. Itulah lembaga itu. Ya. Jadi 3 kata kunci itu: nilai, norma, lembaga. Nilai menyatakan baik buruk, norma kumpulan dari nilai-nilai, lembaga adalah kumpulan dari norma-norma. Tapi apa? Yang memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memenuhi kebutuhan manusia, atau dalam hal ini yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang berinteraksi. Itulah sebagai kata kuncinya. Tentu akan disampaikan nanti di sub pokok bahasan yang kedua ini, konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial. Kalau minggu lalu kita membahas masyarakat dan kebudayaan. Kalau saudara mengingat apa yang kami sampaikan minggu lalu sebagai kalimat kunci yang singkat, selama masyarakatnya ada, maka budayaannya ada. Selama wadahnya ada, maka kebudayaannya ada. Gitu. Meskipun saudara putra Jawa kelahiran Sumatera sudah tidak bisa lagi berbahasa Jawa, contoh, tetapi selama masyarakat di Pulau Jawa sana masih ada, maka bahasa Jawa atau kebudayaan Jawa itu tetap ada. Nah, itulah singkatnya ini. Nah, kalau masyarakatnya ada, maka akan ada kelakuan berpola. Ya, kelakuan berpola yang sifatnya berulang tadi. Hormat pada orang tua itu berulang gitu ya. Dan tentu menghasilkan yang namanya sistem norma. Kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Nah, apa ini sistem norma kita akan bahas lebih lanjut nanti. Namun sebagai kalimat kunci di sini, kelembagaan itu adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Jadi kelembagaan itu menjadi miniatur dari masyarakat dan kebudayaan. Gitu. Kenapa ada masyarakat itu saling mempunyai adat istiadat misalnya seperti itu, ya. Tentu karena mereka menjalankan ini juga. Kenapa ada sistem norma terkait dengan perkawinan? Karena mereka menjalankan juga apa yang menjadi kebudayaan dari masyarakat itu sendiri, gitu ya. Nah, lebih tepatnya kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang disebut dengan kontinuum pengorganisasian sosial. Ini akan kita bahas lagi ini minggu depan. Di slide kuliah minggu depan ini masih ada ini grup sosial. Nah, ini grup sosial itu ada di sini nih. Ya. Nah, sistem norma itu ya oleh Bertrand 74, dia menyebutkan apa?
tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, birokrasi, dan atau di sini hanya disebut dan sistem sosial lainnya, bisa birokrasi, bisa komunitas. Artinya maksudnya saudara sekalian, di dalam kelompok ini saya dan Anda individu, misalnya seperti itu, individu versus individu. Adakah di antara kita sistem normanya? Ada, gitu. Ada aturan gitu. Misalnya antara tuan tanah dan penggarapnya, ada nggak sistem norma di antara mereka? Ada. Kalau saya kalau Anda misalnya tuan tanah, saya penyewanya, misalnya seperti itu. Kalau saya tidak bayar sewa, kira-kira tahun depan Anda masih mengizinkan saya atau tidak menggarap lahan saudara? Tidak, Pak. Tidak. Gitu. Jadi, iya, sederhananya itulah. Jadi, di antara individu-individu ada loh aturan-aturannya, ada loh sistem normanya. Nah, sistem norma itu menurut Bertrand itu dia sebut tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Dengan bahasa lain, sistem norma itu ada loh di kelompok, di organisasi, di birokrasi, di komunitas. Gitu. Ya. Dan itu membentuk kelembagaan, misalnya di antara individu dan individu. Anda tuan tanahnya, saya penggarapnya. Apa nama kelembagaan di antara kita dua? Kita berdua. Ada itu. Kalau di Jawa ada namanya bagi hasil. Nah, ya, ada mertelu juga ada. Ya, bagi hasil, mertelu, bahkan merapat. Ya, merlima, ya tergantung. Walaupun itu dipandang nanti makin timpang. Gitu. Tapi sederhananya atau contoh nyata itu adalah bagi hasil. Di antara organisasi ada nggak nama kelembaganya? Ada. Ya, di antara misalnya kalau di PPKU itu ada namanya organisasi tingkat PPKU itu, organisasi mahasiswanya ada sebenarnya ya. Mudah-mudahan tetap bisa eksis di masa pandemi ini. Birokrasi jelas, komunitas ada. Itu saudara sekalian. Jadi itulah sekaligus membedakan kelembagaan sosial, ya, social institution dengan lembaga. Lembaganya apa? Gitu ya. Fisiknya apa nih? Nah, dengan sosial kelembagaan itu lebih mengacu kepada normanya. Nah, kita akan fokus membahas sistem norma di sini. Ini yang ditanyakan tadi oleh kelompok 10, ya. Kelompok 10 apa kelompok 12 tadi? Pokoknya ada yang bahas ini tadi. Kelakuan berpola. Gitu. Jadi, dan dalam kelakuan berpola ini relatif sama dengan materi kita minggu lalu. Kalau saudara mengingat, kebudayaan itu ada 3 wujud, ideal, aktivitas, dan fisik. Nah, ya, ini setara wujud ideal, gagasan-gagasan. Ini setara dengan wujud aktivitas, kelakuan berpola, berulang gitu, berulang hormat pada orang tua. Tidak hanya hari ini seperti itu. Berulang kita tidak memfitnah orang lain seperti itu. Dan kita perlu peralatan fisik, ya, perlu peralatan fisik dalam menjalankan sistem norma ini. Dan tentu harus ada personil, individunya antara siapa dan siapa. Gitu. Di awal kuliah pun tadi sebagai fenomena disampaikan ini, interaksi antara siapa dan siapa, personelnya siapa di sini, gitu. Dan di antara personel ini ada yang namanya aturan-aturan. Dan di antara mereka ini, interaksi di antara mereka ini, ada yang namanya apa? Kelakuan berpola. Seperti itu. Dan tentu saja nama kelembagaannya ada nih. Apakah individu-individu, berupa kelompok jadinya, apa di tingkat organisasi, birokrasi, ataupun komunitas. Seperti itu. Begitu saudara sekalian. Dan ini contoh pembentukan
kelembagaannya, ya. Tentu di sini ada norma. Nah, normanya ini yang menjadi rule of the games-nya, ya. Di sini ada tingkatan norma, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat, gitu. Kita akan bahas lagi nanti ini. Di sini ada pranata sosial, di sini ada proses internalisasi, sosialisasi, enkulturasi. Mungkin yang relatif baru buat Anda adalah enkulturasi. Enkulturasi itu kalau di dalam proses akulturasi itu kita sedang mempelajari kebudayaan dari 33 provinsi lain selain provinsi kita. Itu merupakan proses enkulturasi. Nah, ya, tentu karena ada sekumpulan individu yang saling membutuhkan. Nah, inilah kata kunci dari kelembagaan tadi. Nah, saya kembalikan supaya mudah tadi. Kalau ada kelembagaan bagi hasil individu, tentu karena ada kebutuhan apa? Kebutuhan untuk produksi, gitu. Kebutuhan untuk produksi dalam hal ini menggarap lahan, misalnya seperti itu. Pasti ada di sini kesepakatan, ada norma yang disepakatinya, dan ada nama kelembagaannya, yaitu kelembagaan bagi hasil, seperti itu. Jadi selalu saudara sekalian, selalu diawali dengan yang namanya kebutuhan ini, ya, karena ada sekumpulan individu yang saling membutuhkan, gitu. Nah, apa beda ini pelembagaan sosial? Pelembagaan sosial itu adalah proses perkembangan kelembagaan sosial, meliputi lahirnya peraturan dan norma-norma baru, proses strukturalisasi dan enkulturasi. Nah, terjadi di mana-mana dan terus-menerus dalam masyarakat. Nah, ibaratnya kalau saudara ini, ya, inilah tahapannya. Kalau saudara ditanya ini, saya misalnya bertanya kepada di sini aktif saudari Reza Legina misalnya. Kalau saya tanya saudari Reza Legina, kapan pertama kali Anda mengetahui nama Anda adalah Reza Legina? Waktu dikasih tahu sama orang tua. Iya, ada ingatnya itu kapan gitu. Apakah usia 2 tahun, apakah waktu TK 4 tahun, atau bahkan setelah masuk SD baru tahu betul bahwa namanya adalah Reza Legina Putri. Waktu TK, Pak. Waktu TK, seperti itu. Ya. Dan kenapa bisa mengetahui itu? Kenapa saudari Reza bisa mengetahui? Waktu itu ingatnya karena memperkenalkan diri. Iya, karena memperkenalkan diri. Tetapi kalau kita lihatlah, termasuk prosesnya gitu. Kenapa sampai yang saudari Reza itu ingat bahwa nama Anda adalah Reza Legina Putri, bukan Widiawati, bukan Arya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kepada siapapun, nah langsung saya ini saja, karena kepada siapapun, ya, orang tua dari Mbak Reza ini selalu mengenalkan bahwa putrinya ini, ya, kalaupun belepotan ini, ingusan ini Reza bermain dan sebagainya gitu di ini anak siapa sih ini? Tetap diakui gitu. Walaupun kenapa-napa ini siapa ini si Reza Legina ini tetap menghargai, mentaati, menerima. Itulah yang disebut dengan internalisasi itu. Jadi saudari Reza pun mengetahui bahwa nama kita siapa itu, Reza itu, karena memang diulang-ulang terus gitu loh. Anak siapa sih ini? Oh, anak saya. Siapa namanya ini?
Walaupun Reza belum bisa jawab, orang tuanya yang jawab gitu. Begitu terus, itulah yang disebut dengan menginternalisasi gitu. Sama halnya Saudara Arya, Anda departemen apa? Manajemen. Departemen manajemen, seperti itu. Semester ini sudah dapat mata kuliah manajemen atau tidak? Belum, Pak. Belum gitu. Jadi kalau ditanya kira-kira apa itu manajemen pengelolaan sumber daya lingkungan misalnya, mungkin Saudara Reza masih susah menjawabnya karena belum menjadi bidang keilmuan Saudara Reza. Mungkin Saudara Reza malah lebih mudah menjawab apa itu sosiologi dibanding apa itu manajemen pengelolaan sumber daya lingkungan misalnya seperti itu. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, pelembagaan itu lewat itu. Makanya kalau saya tanya Saudara Reza, apakah besok sudah bersedia dikasih gelar sarjana ekonomi misalnya seperti itu? Belum tentu dia bersedia gitu. Karena apa? Berat. Nah, dia harus mempertanggungjawabkannya. Karena ilmu itu pun ya ada tahapan-tahapannya. Pelembagaan, inilah yang disebut dengan pelembagaan. Jadi sesuatu yang melembaga, mau kapanpun ditanya Regina, Arya, Widiawati, dan yang lainnya, kalau soal nama itu Anda cepat jawab. Nanti yang teman-teman yang ilmu keluarga, yang SKPM seperti itu, kapanpun Anda ditanya kalau bidang keilmuan itu, karena sudah menginternalisasi, Anda akan bisa. Nah, tingkat mendarah dagingnya itu, menginternalisasinya itu, itulah yang menjadi tingkatan norma. Gitu. Kalau tingkatan norma ini sudah kita singgung minggu lalu, gitu. Perhatikan sanksinya. Ya, semakin ke atas, semakin berat sanksi moralnya dari diri sendiri kalau yang moral ini. Kalau ini dari masyarakat, gitu. Ya. Nah, Pak Martua kok cakap kotor ya saat ini ngajar gitu. Wah, ini pasti mahasiswa mencela saya. Gak usah lah dulu dihukum, gitu. Atau mencuri misalnya. Wah, kalau mencuri ya dihukum. Diri sendiri sebenarnya bersalah, gitu. Nah, kalau yang ini berdosa dikeluarkan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba saya anggap Saudara Arya mengganggu perkuliahan hari ini, saya suruh keluar misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya masuk tingkatan adat, tingkatan loh, bukan termasuk adat gitu. Wah, itu adat loh itu, gitu. Bukan adat dalam arti di masyarakat dan kebudayaan, bukan itu maksudnya. Tapi dalam konteks ini adalah tingkatan norma yang sudah masuk kategori adat. Ya. Ibaratnya kalau kita tatap muka, Saudara Arya tolong tutup pintu dari luar. Ya, tolong pintunya ditutup dari luar, bukan dari dalam, karena Arya datang terlambat, misalnya seperti itu. Maka itu artinya saya mengeluarkan Saudara Arya dari kelas, seperti itu. Dan itu masuk tingkatan adat. Gitu. Nah, di dalam masyarakat, kalau masih yang seperti ini, misalnya nanti Anda ke Bogor lah, udah tatap muka misalnya semester depan seperti itu. Nah, kalau yang belum terbiasa bilang punten Pak, punten Bu, misalnya seperti itu kan, oh jalan-jalan aja gitu. Sama masyarakat itu dianggap janggal, tapi nggak langsung dihukum. Siapa itu? Orang mahasiswa baru IPB itu. Dia belum bisa ngomong punten itu. Suruh pulang aja dia ke Tarutung gitu. Tidak begitu. Paling dianggap janggal. Gitu, ya. Bahkan kalau kita salah ngomong, mangga Pak, mangga Bu, nah, kita diingatkan juga. Mereka menganggap janggal juga gitu. Nah, kita diajarin juga sama masyarakatnya. Nah, kalau bilang permisi, bilangnya punten. Kami jawabnya mangga, gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Nah, tapi
intinya adalah ini semakin ke atas semakin kuat ikatan normanya. Dilihat dari mana? Dari sanksinya. Secara individu dia dari tidak pantas sampai berdosa, dari masyarakat dari dianggap janggal, dicela, dihukum, bahkan dikeluarkan. Seperti itu. Baik, contoh lain ketika ada orang menikah dengan saudara kandung, insektabo dalam istilah sosialnya seperti itu biasanya dari masyarakat itu dikeluarkan karena melakukan pernikahan ibaratnya seketurunan, dalam hal ini ada hubungan darah seperti itu. Ya, baik. Nah, yang ini kontrol sosial gitu. Nah, kalau tadi gimana Pak itu? Masuk di mana ya guru mendatangi siswa itu? Mungkin Anda bertanya-tanya juga gitu. Ya, karena kontrol sosial itu ada berapa kategori nih Pak. Perhatikan ini ya. Saya beri tanda ini. Berdasarkan sifatnya, 2, preventif dan represif. Atau keduanya. Tapi berdasarkan prosesnya, bedakan nanti sifat dan proses. Juga 2, persuasif ataupun dengan paksaan. Nah, kalau yang tampak di bacaan tadi, ya, pengendalian yang manakah? Nah, saudara tadi banyak yang langsung ke teori preventif, represif, persuasif, koersif, seperti itu. Dan tidak melakukan deviation, katanya seperti itu. Ada juga di beberapa tugas tadi yang saya baca seperti itu. Nah, padahal guru melakukan, mengontrol itu ya kalau mau dilihat ini adalah sebagai proses pengendalian, ya bisa persuasi. Ya tentu harapannya kalau guru itu tidak koersif seperti itu. Nah, kalau preventif represif bisa dilihat nggak ini dalam konteks itu? Tergantung seperti itu. Nah, kalau dilihat dari preventifnya, wah gurunya datang supaya apa? Supaya mencegah mahasiswanya untuk Untuk tidak belajar, artinya supaya tetap belajar seperti itu. Ya sangat tergantung mau dilihat dari mana seperti itu. Nah, sedangkan conformity ini penyesuaian atau penyelarasan diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Nah, kalau kalau saudara nanti tinggal di asrama, saya tidak tahu sempat atau tidak nanti tinggal di asrama, satu kamar itu bisa berempat ini. Nah, 2 orang senangnya lampu terang, 2 orang senang lampu gelap. Nah, dalam hal ini yang harus dilakukan adalah conformity, ya, konformitas. Nah, selanjutnya terakhir adalah deviation, ya, penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi sama seperti di dalam statistik kan Anda tahu nih deviation itu, ya, di luar apa dia? Di luar kuartil, ya, penyimpangan, ya, nilai apa istilahnya kalau di statistik itu nilai pencilan. Nah, pencilan atas, pencilan bawah. Kalau nilai Anda 100, wah Anda bisa jadi pencilan atas itu. Karena teman-teman Anda umumnya 60 sampai 80 misalnya gitu. Nah, demikian juga kalau pencilan bawah. Nilai Anda misalnya 15 gitu. Wah, itu menjadi penyimpangan juga itu. Nah, dalam hal statistik disebut dengan pencilan, tapi dalam sosial deviation, ya. Oke. Nah, ini pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer tentu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu dengan pendekatan partisipatif atau game teori ini, ya. Ada juga pendekatan linier, ya, penguatan kapasitas kelembagaan. Pendekatan non linier, ya, kerjasama, kemitraan, kolaborasi, dan
jejaring sosial. Dikatakan linear ini tentu kapasitas dari kelembagaan itu. Nah, kalau non-linear itu ya kalau sudah kolaborasi artinya apa? Ya sama-sama ini bermitra, berkolaborasi, beragam jaringan itu akan apa? Akan sama-sama melakukan apa? Mendapatkan manfaat. Nah, yang terakhir ini pendekatan partisipatif dan salah satunya adalah yang ada di video tadi. Saudara bisa melihat companion modeling ini tentu saja itu menjadi apa ya? Di sini nanti itu ya. Nah, ini terakhir ini ya, companion modeling ini tentu ini berusaha memahami bagaimana kompleksitas kelembagaan perkebunan kelapa sawit bekerja. Artinya semua pihak harus apa? Harus terlibat, ada pemahaman bersama seperti itu. Ya. Nah, kemudian dua lagi tadi maksud saya dua yang lain adalah pendekatan linear tadi. Artinya individunya ini yang harus dikuatkan, ya. Dan bisa linear berkembang menjadi sebuah kelompok, menjadi himpunan kelompok, ya, kredit bersubsidi khusus, atau menjadi organisasi formal seperti koperasi. Jadi terjadi pengembangan yang sifatnya linear. Ini tentu saja mekanisme pemberdayaannya kalau masih individu bantuan cuma-cuma, kalau sudah kelompok bantuan bergulir, kalau sudah himpunan kelompok kredit bersubsidi khusus, kalau sudah koperasi kredit komersial. Itu untuk apa? Penguatan kapasitas kelembagaan, ya. Kemudian yang non-linear tadi tentu saja ya semua pihak ini ya menjadi sebuah jejaring dan masing-masing memberi manfaat. Dan terakhir yang tadi ini pendekatan partisipatif, ya, pendekatan partisipatif. Begitu saudara sekalian, dan tentu saja contoh lain adalah misalnya diagram Venn untuk pengembangan masyarakat. Ini sederhana saja. Ketika kepentingan semuanya diakomodir, maka tentu saja pengembangan kelembagaan itu dapat terwujud. Nah, di sini manfaatnya adalah kita dapat mengetahui lembaga atau organisasi apa saja yang menjadi relasi dengan masyarakat. Nah, ini kita lihat nih. Kita dapat mengetahui besarnya pengaruh lembaga atau organisasi terhadap masyarakat. Oh, ternyata yang dekat dengan masyarakat itu yang beririsan ini, seperti itu. Kita dapat mengetahui kedekatan interaksi antar lembaga atau organisasi dengan masyarakat. Nah, yang ternyata yang dekat dan beririsan kuat dan mengetahui mereka dekat dengan masyarakat, oh ternyata misalnya ini, ada pemerintah desa, ada LPM, ada BUMDes, seperti itu. Sementara ada lembaga-lembaga yang apa? Yang tidak berrelasi dengan masyarakat, seperti itu. Itu kalau diagram Venn. Baik, begitu saudara sekalian, ini jawaban dari apa kita tadi, diskusi kita tadi terkait dengan tugas terstruktur tadi, saudara sekalian, ya. Dan terakhir, tentu saja sesuai dengan sesuai dengan skenario perkuliahan kita, ya di sini saya mau minta nih, mungkin bisa 2 atau 3 orang untuk menyampaikan lisan hasil telaahan sambil menghubungkannya juga dengan materi juga boleh. Utamanya ini saja, kalau 4 komponen itu langsung Anda sebutkan. Kemudian di masa pandemi kelembagaan itu seperti apa? Itu saja saudara sekalian yang bisa saya sampaikan.
termasuk acuan jawaban tadi untuk tugas kita, tugas terstruktur 2 ya. Baik, siapa yang mau ini? Yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Tadi Dewi Arum belum selesai, Arya contoh yang sudah selesai. Tapi boleh di luar nama yang saya sebut supaya ada muncul nama-nama baru yang utamanya belum pernah partisipasi. Silakan. Putri Kemuning sudah pernah. Coba Alpi. Alpi udah pernah belum? Belum, Pak. Belum. Rangga. Tapi saya udah ngerjain, Pak. Oh, sudah ngerjain. Iya. Alpi lah iya. satu gitu. Kalau Rangga sudah pernah apa belum? Belum, Pak. Tapi udah ngerjain? Belum juga, Pak. Oh, belum. Nah, siapa yang sudah ngerjainnya? Oke. Joel Pandi? Ya, Pak. Sudah belum? Sudah mengerjakan apa belum? Belum, Pak. Belum? Ya. Oke. Kalau begitu Alpi dan Arya saja. Kalau ada tambahan nanti silakan. Baik, silakan Alpi dulu. Iya, terima kasih Pak atas ininya. Kalau lembaga yang ada di sekitar rumah saya itu lembaga perkumpulan pemuda masjid di sekitaran rumah saya. Jadi setiap sore itu banyak sekali anak-anak yang bermain dan sampai mengganggu aktivitas masjid di sekitar situ. Oleh karena itu, para pemuda ini berinisiatif untuk mengajarkan tentang agama dan membaca Al-Quran itu kepada anak-anak yang bermain daripada buat kegaduhan gitu ya. Jadi mereka mengajak buat saling belajar gitu. Nah, normanya itu adalah belajar agama dan membaca Al-Quran. Aktornya itu para pemuda sekitar dan anak-anak. Perlengkapannya itu mulai dari Al-Quran, papan tulis, juz amma, dan alat pendukung lainnya. Terus perlakuan berpolanya adalah anak-anak setiap sorenya ini jadi mulai rajin mengaji dan udah nggak main-main sore lagi gitu. Kemudian pengaruhnya mengenai COVID-19 ini yaitu pas awal-awal COVID-19 ini itu sempat dihentikan kan karena masjid pun tidak boleh beraktivitas gitu sehingga sempat dihentikan. Kemudian mulai akhir-akhir ini mulai lanjut lagi sedikit demi sedikit anak-anak yang berpartisipasi seperti itu Bapak. Terima kasih. Sama-sama Saudari Alpi. Baik, Saudara Arya, dipersilakan. Ya, mungkin untuk dari saya contohnya seperti perkumpulan pemuda untuk ini Pak, kegiatan-kegiatan pernikahan gitu. Ya. Jadi misalnya ada yang menikah, pemuda-pemudanya yang menjadi yang menjadi organisasi atau peserta ya gitu Pak. Nah, untuk sistem normanya sendiri mungkin menjadi penyelenggara dari acara itu. Terus untuk kelakuan berpolanya ada yang di bagian makanan, ada yang di bagian meja atau persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan, dan juga untuk personil pendukung itu tentunya para pemudanya sendiri, terus dari orang tua yang menyelenggarakan, dan juga kakak-kakak yang sedang berbahagia gitu. Terus untuk alat dan perlengkapan seperti perlengkapan biasanya seperti meja atau kursi, dan juga perlengkapan makanan seperti piring, gelas, atau sendok, garpu, dan lain sebagainya. Dan juga pengaruh dari COVID-19 ini sendiri mungkin karena adanya COVID ya Pak. Jadi pelaksanaan pernikahan sudah tidak boleh dilakukan karena akan
menghadirkan keramaian gitu. Jadi sudah saat terjadinya COVID ini sudah sangat jarang kami para pemuda yang ikut organisasi itu sudah sangat jarang melakukan hal itu, Pak. Baik, supaya tetap diberi peluang buat teman-teman yang ada keinginan tapi belum saya sebut tadi namanya, saya berikan satu kesempatan lagi untuk pengamatannya. Kalau bisa pengamatan di luar pemuda gitu, entah petani atau saudara kita ojek misalnya, atau pedagang gitu. Reja kah? Silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi di pengamatan yang udah saya lakukan itu di sekitar rumah saya itu ada kelompok ibu-ibu, namanya itu kumpulan KWT gitu Pak. Itu tuh sistem normanya itu tani kelompok gitu. Jadi kelakuan berpolanya itu setiap sore terjadwal itu ke berkebun gitu Pak. Nah, peralatan fisiknya itu ada lahan, polybag, bibit, kemudian personalnya itu ibu-ibu rumah tangga. Ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Perubahan pandemi? Selama pandemi kan itu di satu lahan ya Pak. Nah itu tuh orang yang ke lahannya itu dikurangin, yang awalnya itu ada 10 itu bisa jadi berdua orang buat ngecek tanaman-tanamannya gitu Pak. Jadi secara berkala gitu, nggak langsung. Kan kalau sebelum pandemi itu langsung semuanya gitu kan Pak. Kalau misalnya pandemi ini dilakukan secara berkala gitu. Terima kasih Pak. Oke, ya dijadwal lah ininya ya, yang bertugasnya. Oke. Baik, apakah ada yang sangat penasaran? Saya bisa tambah satu orang lagi. Wah, saya tadinya mau berpendapat, tapi hanya 3 gitu. Jadi jangan sampai ada yang begitu. Bagaimana? Nah, kalau tidak ada lagi, mungkin saling memberi komentar. Ya, tadi ada pemuda masjid, ada pemuda yang jadi semacam IO seperti itu, ada kelompok wanita tani KWT seperti itu. Ya, tentu teman-teman bisa melihat di masa pandemi ada perubahannya, ya. Perubahan utamanya dalam hal mungkin kelakuan berpola seperti itu. Jadi saudara bisa memberikan komentar. Silakan kalau ada yang ingin memberikan komentar. Rama ini ingin berkomentar ini sama Reza Dwi. Ajril juga biasanya suka memberi komentar. Silakan. Saya boleh Pak. Silakan Reza Dwi. Saya ingin bertanya sih Pak, ketiga yang tadi itu. Ya. Tadi kan yang disampaikan itu kebanyakan perubahannya di kelakuan berpola ya. Ya. Kalau misalkan di yang lainnya seperti sistem norma, yang peralatan sama yang satu lagi itu tuh ada nggak gitu? Begitu Pak. Iya. Ada komentar lain lagi? Boleh Pak. Atas nama siapakah? Latwisha Pak. Silakan Latwisha. Tadi kan Alfi bilang di pemuda-pemuda masjid itu kan ya Pak. Nah, anak-anak yang di sekitaran masjid itu, apakah setelah diajak itu, ayo kita ngaji yuk, apakah langsung mau atau enggak? Mereka tuh meminta penolakan dulu, dan akhirnya dibujuk-bujuknya itu dengan cara-cara tertentu biar bisa ikutan gitu Pak, atau langsung gitu mereka mau atau gimana? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan, 2 ditujukan kepada saudari Alti dan 1 ditujukan ke 2 yang lain ya. Jadi silakan siapa yang mau menjawab dulu.
Saya boleh, Pak. Boleh, Arya silakan. Ya, untuk yang tadi kan hanya di kelakuan berpolanya saja yang berubah istilahnya. Nah, untuk yang lainnya mungkin dari sistem norma yang biasanya adanya keramaian dan juga seperti adat misalnya tarian atau apa segala macam. Jadi dengan tidak adanya acara itu tentu kegiatan itu juga nggak ada gitu. Terus untuk personil pendukungnya, jadi karena kegiatannya sekarang mungkin jadi dikurangi gitu ya, personilnya juga jadi nggak banyak gitu. Jadi nanti dibagi berapa orang dan yang hadir juga nggak hanya keluarga dekat aja. Terus untuk alat dan perlengkapan karena yang hadir juga sedikit, jadi alat dan perlengkapannya juga jadi semakin sedikit seperti itu. Iya, oke. Reza? Ya Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Reza tadi ya. Kan kebanyakan yang berubah di kelakuan berpola. Nah, dari pengamatan saya di sistem norma ini ada yang berubah juga, yaitu kan biasanya ibu-ibu itu yang awalnya naruh bibit ke lahan, sekarang mereka ngebawa bibitnya itu di rumah gitu. Jadi yang awalnya mereka ngebawa bibit ke lahan, sekarang mereka nanam bibitnya itu di rumah gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Artinya tidak hanya pada sistem tidak hanya pada kelakuan berpola begitu ya, Saudari Reza Legina. Baik, sekarang diberikan kesempatan kepada Saudari Alpi untuk memberi jawaban. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama saya mau menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah ada perubahan di bidang lain? Ada, contohnya itu dalam perlengkapannya, itu pasti jumlahnya juga semakin sedikit ya. Karena dibatasi juga yang datang, terus juga aktornya, para pemudanya yang biasanya berjumlah mungkin 3 atau 4 orang, sekarang dikurangi hanya 1 atau 2 orang saja. Kemudian untuk pertanyaannya Ladwisha, mengenai respon anak-anak pertama kali untuk diajak pembelajaran itu, yang pertama itu sebenarnya saya kurang tahu ya, soalnya bukan bagian dari mereka juga, tapi yang saya dengar itu pertama mereka dari orang tua anak-anak ini dulu gitu. Jadi mereka melakukan pendekatan kepada orang tua dari anak-anak ini dulu gitu. Terus kemudian emang nggak langsung banyak, mungkin yang ikut tuh yang iya aja gitu sama orang tuanya, berdikit, dan pas mungkin yang lainnya ngelihat teman-temannya ikut ngaji gitu kan, jadi ikutan dan mulai bertambah dan lumayan gitu anak-anak yang ikut. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan Ladwisha. Oke, nah sekarang bagaimana komentar dari Saudara Reza Dwi dan Saudari Ladwisha? Silakan, ada komentar? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada. Ladwisha? Seperti Reza, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Sekarang teman-teman, saudara sekalian, ada yang ingin bertanya ya tentang materi juga bisa, ya tentu diberikan keleluasaan lah. Widiawati sudah raise hand, silakan. Baik Bapak, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Sudah terdengar. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Pertanyaan saya yaitu, kan di pelembagaan sosial itu proses perkembangan kelembagaan sosial ya Pak. Ya. Lalu kelembagaan sosial itu ialah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Nah, Ya. Pak, definisi miniatur di sini itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi kah? Mungkin diberikan kesempatan juga yang lain. Kalau masih ada. Baik, sambil menunggu Saudari Widiawati, pertanyaan Saudari ada di slide ini tadi ya. Sudah tampak slide-nya, Widiawati? Sudah Bapak. Iya. Jadi kalau disebut miniatur,
tentu menjadi apa ya, setara blueprint juga bisa gitu, atau gambaran apa ya, gambaran atau wajah ya, wajah dari kelembagaan itu akan tampak dari kebudayaan itu. Nah, itu dia. Itu yang disebut dengan bagaimana kelembagaan itu adalah miniatur dari masyarakat dan kebudayaan. Kalau kita lihatlah contoh supaya lebih mudah. Nah, kalau ini kan konsepnya ya. Ini konsepnya hubungannya dengan personil, dengan sistem norma, dengan peralatan fisik. Supaya lebih mudah saja. Nah, di sini nih. Ya. Bagaimana kelembagaan itu menjadi miniatur dari masyarakat dan kebudayaan. Nah, ini dia. Sejauh mana masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau misalnya ya hampir tidak ada nih. Kalau misalnya tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan dan sebagainya di negara kita ini, maka penjara-penjara itu akan kosong gitu. Ya. Penjara-penjara itu akan kosong dia. Di beberapa negara itu penjara-penjara itu sudah sekarang beralih fungsi ya, menjadi peruntukan lain karena apa, sudah kosong. Nah, demikian juga di beberapa negara ini ya, ini hubungannya juga dengan bagaimana hubungan dengan sang pencipta seperti itu. Di beberapa negara juga ya rumah ibadah ini terlepas pandemi ya. Nah, terlepas pandemi itu peminatnya juga semakin berkurang gitu. Jadi artinya di sini kalau kita lihat tadi bagaimana kelembagaan itu menjadi miniatur gitu, miniatur dari masyarakat dan kebudayaan. Nah, ini kalau misalnya tidak peduli lagi orang dengan perkawinan yang sah, dengan bertani yang mementingkan penggunaan air dan sebagainya gitu. Tidak ada lagi keinginan masyarakat untuk berusaha atau mencari mencari keuntungan, maka ya masyarakat itu juga akan tidak peduli lagi pada kebudayaannya. Itu contohnya seperti itu. Nah, termasuk misalnya kalau saya contohkan hubungannya dengan kuliah kita minggu lalu, orientasi nilai budaya misalnya seperti itu ya. Masyarakatnya sudah tidak peduli lagi generasi yang akan datang ya, generasi yang akan datang, wah dia akan eksploitatif seperti itu ya, dia akan mencari keuntungan, artinya dia akan memilih orientasi nilai budaya menaklukkan alam. Tapi kalau masyarakatnya peduli, jadi kelembagaan-kelembagaan yang peduli pada generasi yang akan datang, wah justru itu dia. Makanya dikatakan tadi, memang agak sulit memahami bagaimana kelembagaan itu menjadi miniatur masyarakat dan kebudayaan. Kurang lebih seperti itu, Saudari Widiawati. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberi contoh yang lain, bagus juga seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih, Pak. Sami-sami. Masih adakah satu lagi sebelum kita diberi alarm oleh Saudara Ahmad Taki? Ini canda-candaan saja ya, Taki ya.
Iya Sekaligus Bapak, saya mau nggak apa-apa Pak. Iya, sekaligus saya mau mendengar suara Mas Taki gitu kan, belum kedengaran dari tadi. Merhatiin kok Pak, Alhamdulillah. Ngerti saya, biar kedengaran aja. Wah, ini gimana yang lain? Boleh ya kalau ada yang mau ikut kuliah, bisa. Jadi Iya, Bapak. peserta termuda hari ini boleh gitu. Itu anak IPB juga, Pak. Iya. Oh, ada IPB. Berarti bukan peserta termuda ya. Kirain tadi adiknya gitu. Boleh juga peserta tertua gitu kan. Orang tuanya pingin hadir ngelihat anaknya kuliah seperti apa gitu. Boleh saja, tidak apa-apa. Itu. Iya, Pak. Jadi, itu anak IPB itu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Baiklah, baik. Mungkin dia belum dapat sosiologi dia. Udah, Iya. Pak, besok katanya, Pak. Sudah ya, besok. Bersama siapa? Ibu Nuraini ada besok. Sepertinya, Pak. Iya. Nur Indah mau nanya? Mungkin buat saat ini belum ada pertanyaan, Pak. Tapi nanti di WhatsApp. Sebagai peminat ilmu keluarga nih, berubah nggak peran-peran keluarga? Nah, siapkan pertanyaan untuk minggu depan ya. Grup sosial itu salah satu contohnya keluarga ya. Nih, kalau saya lihat I2 itu ilmu keluarga dan konsumen. Nah, gitu. Rahasia juga Nur Indah siapkan pertanyaan untuk grup minggu depan. Baiklah, saudara sekalian, tentu yang perlu saudara perhatikan, ya, termasuk nanti dalam persiapan ujian, model-model seperti ini pun harus diperhatikan ya. Jadi maksud saya ini kan sudah menjadi acuan jawaban gitu ya. Dalam video tentang ini berikut adalah bentuk kelembagaan, kecuali itu harus saudara ketahui itu. Kelakuan berpola dalam masa pandemi adalah belajar dengan media internet. Nah, yang seperti ini pun saudara harus ketahui juga gitu. Jadi termasuk nanti kuis ya, minggu depan kuis PB 4 dan PB grup gitu. Saudara harus persiapkan. Nah, kalau yang ini tidak dibuat dia menjadi materi kuis karena ada tugas terstrukturnya seperti itu. Ya. Jadi saudara nanti semua sudah mendapat nilai dari tugas terstruktur. Nah, juga akan mendapat nilai bagi panelis dan pembahas yang tampil hari ini seperti itu. Jadi meskipun diwakilkan 1 atau 2 orang, nah itu semua akan dapat nilai, tapi pada saat penilaian aktivitas pribadi tentu akan berbeda nanti nilainya yang berbicara dan yang menyimak saja seperti itu. Namun supaya aktivitas saudara tetap ada, silakan grup WA diramaikan walaupun itu berdampak pada saudari Mbak Parina untuk mencatatkannya. Tapi notulensinya luar biasa loh ya. Dan semangat saudara saya lihat untuk menjawab pertanyaan, misalnya yang 1 orang bertanya tapi yang jawab bisa 3, bisa sampai bisa lebih dari 3 orang seperti itu. Itu sangat saya apresiasi seperti itu. Baik, supaya tidak terlalu lewat dan kita bisa melakukan aktivitas lain, kita akhiri dulu. Tapi saya mau menekankan sekali lagi bagian-bagian penting dari materi kita hari ini adalah termasuk unsur kelembagaan ini, dan tabel ini sangat penting untuk Anda pahami ya, sangat penting untuk dipahami. Makin ke sini
Nah, itu tingkatan normanya makin tinggi. Kenapa dikatakan makin kuat? Kenapa dikatakan makin kuat? Karena dari sanksi moral, baik dari sanksi moral maupun dari sanksi masyarakat itu semakin apa? Semakin berat seperti itu. Itulah argumentasinya.